Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Hasan, Muhammad Irzan, Muhammad Fauzal Zainuddin, Muhammad Diaul Haq, dan Muhammad Ariga akan menjelaskan sebuah peristiwa atau sejarah Islam yang berkaitan dengan Andalusia. Ini mengacu pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen pengampu Ustadz Ridwan Hakim LCMA. Kekhalifahan Andalus. Andalusia yang juga dikenal sebagai Kekhalifahan Cordoba adalah sebuah periode sejarah penting yang berlokasi di semenanjung Iberia, sekarang Spanyol dan Portugal, yang berlangsung dari tahun 756 hingga 1331 Masehi. Khilafah ini didirikan oleh Abdurrahman I setelah ia melarikan diri dari Kekhalifahan Abbasiyah di Timur Tengah dan mendirikan dinasti Umayyah yang independen di Andalusia. Sebelum kedatangan Khilafah Umayyah, Andalusia dikuasai oleh Visigoth, suku Germanik yang menganut agama Kristen. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia dari Visigoth. Setelah penaklukan ini, wilayah tersebut menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Namun, pada tahun 750 Masehi, Abbasiyah merebut kekuasaan dari Umayyah di Timur Tengah dan mulai dinasti baru. Banyak anggota Umayyah yang dibantai, tetapi Abdurrahman I berhasil melarikan diri ke Andalusia dengan sejumlah pengikutnya. Di sana, ia mendeklarasikan diri sebagai emir independen pada tahun 756 Masehi. Abdurrahman I dan para penerusnya di Andalusia berhasil memperkuat kekuasaan mereka dan secara bertahap memperluas wilayah kekuasaan mereka. Pada tahun 929 Masehi, putra Abdurrahman III, yakni Abdurrahman IV, mengumumkan dirinya sebagai khalifah, mengklaim gelar tersebut dengan memulihkan kekhalifahan Umayyah yang telah lama hilang. Puncak kejayaan Khalifah Umayyah di Andalusia. Khilafah Umayyah di Andalusia mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Abdurrahman II pada tahun 912 sampai 961 Masehi dan cucunya Al-Hakam II 961 sampai 976 Masehi. Mereka berhasil membangun sebuah kekaisaran yang kuat dan makmur dengan Cordoba sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang maju. Nah, di bawah kekuasaan Umayyah, Andalusia menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kemakmuran ekonomi yang menarik banyak orang dari seluruh dunia. Berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, sastra, dan arsitektur berkembang pesat. Perpustakaan Al-Hakam II di Cordoba menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu. Namun, setelah kematian Al-Hakam II tersebut, kekhalifahan tersebut mengalami perpecahan internal dan melemah. Para penguasa selanjutnya tidak lagi memiliki kekuatan yang sama, dan wilayah tersebut terpecah menjadi banyak negara berdaulat yang dikenal sebagai taifah. Pada tahun 1031 Masehi, Khalifah Umayyah di Andalusia secara resmi berakhir dan digantikan oleh negara-negara taifah yang saling bertempur satu sama lain dan berhadapan dengan serangan dari kerajaan Kristen di utara. Akhirnya, pada tahun 1492 Masehi, 1492 Masehi, kekaisaran Muslim terakhir di Granada jatuh ke tangan kerajaan Katolik Isabella dari Kastilia dan Ferdinand dari Aragon, menandai berakhirnya dominasi Islam di semenanjung Liberia. Khalifah yang paling penting pada masa kekhalifahan Andalusia adalah Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Yang pertama, Khalifah Abdurrahman III, yaitu bertahta pada tahun 912 sampai 906 Masehi. Abdurrahman III adalah salah satu kekhalifahan yang paling penting dalam sejarah kekhalifahan Andalusia. Ia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menjadikan kekhalifahan tersebut sebagai kekuatan yang kuat dan makmur pada masanya. Abdurrahman III memperluas wilayah kekhalifahan dengan merebut kota-kota penting seperti Toledo, Valencia, dan Sevilla. Ia juga membangun angkatan laut yang kuat dan melancarkan ekspedisi militer yang sukses. Selain itu, ia membangun masjid-masjid megah
seperti Masjid Agung Cordoba yang sangat terkenal dengan mihrabnya yang sangat indah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Khalifah Al-Hakam II yang bertahta pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Al-Hakam kedua adalah putra dan penerus Abdurrahman III yang melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperluas wilayah kekhalifahan dan memperkuat pemerintahannya. Al-Hakam II adalah seorang penguasa yang bijaksana dan gemar mempelajari ilmu pengetahuan. Ia membangun perpustakaan besar di Cordoba yang menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu. Al-Hakam II juga memajukan ilmu pengetahuan dan seni dan mempekerjakan banyak ilmuwan, penyair, dan juga budayawan terkenal. Nah, kedua khalifah ini teman-teman berperan penting dalam membangun kekhalifahan yang maju dan makmur di Andalusia. Mereka tidak hanya memperluas wilayah kekhalifahan, tetapi juga mendorong kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Kekhalifahan Umayyah di Andalusia mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Peristiwa penting yang terjadi pada masa kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Selama masa kekhalifahan di Andalusia, terjadi beberapa peristiwa penting yang berpengaruh terhadap sejarah wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa kekhalifahan di Andalusia. Yang pertama, pendirian Khilafah Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masehi. Abdurrahman I melarikan diri dari Kekhalifahan Abbasiyah di Timur Tengah dan mendirikan Khilafah Umayyah independen di Andalusia. Hal ini menjadi awal dari Kekhalifahan Umayyah di wilayah tersebut. Yang kedua, konsolidasi kekuasaan oleh Abdurrahman III. Khalifah Abdurrahman III yang memerintah dari tahun 912 hingga 961 Masehi berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menjadi kekhalifahan Andalusia sebagai kekuatan yang kuat. Ia memperluas wilayah kekhalifahan dan menguasai kota-kota penting seperti Toledo dan Sevilla. Yang ketiga, puncak kejayaan di bawah Al-Hakam II. Al-Hakam II, putra Abdurrahman III, memerintah dari tahun 961 hingga 976 Masehi. Ia melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperkuat kekhalifahan. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang maju. Al-Hakam II juga membangun perpustakaan yang besar di Cordoba, yang menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Yang keempat, serangan bangsa Viking. Pada abad ke-10 Masehi, wilayah Andalusia diserang oleh bangsa Viking. Meskipun serangan tersebut mengakibatkan kerusakan dan kekacauan, kekhalifahan berhasil menghadapinya dan mempertahankan wilayahnya. Peristiwa penting selanjutnya, adapun yang kelima, perpecahan dan munculnya negara-negara Taifah. Setelah kematian Al-Hakam II, kekhalifahan Andalusia mengalami perpecahan internal. Wilayah tersebut terpecah menjadi banyak negara berdaulat yang dikenal sebagai Taifah. Negara-negara Taifah saling bertempur satu sama lain dengan berhadapan dengan serangan dari kerajaan Kristen di utara. Adapun yang keenam, pemberontakan di Al-Mawrafid dan Al-Muhad. Pada abad ke-11 Masehi, wilayah Andalusia menghadapi serangan dari dua dinasti Islam lainnya, yaitu Al-Mawrafid dan Al-Muhad. Kedua dinasti ini datang dari Afrika Utara dan berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Andalusia. Adapun yang ketujuh, keruntuhan Khalifah Umayyah di Andalusia. Pada tahun 1031 Masehi, kekhalifahan Umayyah di Andalusia secara resmi berakhir. Kekhalifahan terpecah menjadi negara-negara Taifah yang saling bersaing dan berjuang untuk supremasi. Ini memunculkan periode ketidakstabilan dan konflikan di wilayah Andalusia. Peristiwa-peristiwa ini merupakan beberapa contoh peristiwa penting yang terjadi pada masa kekhalifahan di Andalusia. Mereka berpengaruh terhadap perkembangan sejarah dan keadaan seperti politik, sosial, budaya di wilayah tersebut.